warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa semua. Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Oke, ini kebetulan untuk pertemuan ke-12, ini saya yang akan mengisi gitu ya. Jadi memang untuk mata kuliah tren penelitian algoritma dan komputasi itu tiap minggunya diisi oleh dosen-dosen yang memiliki afiliasi di lab laboratorium algoritma dan komputasi. Nah, untuk saya memang juga merupakan dosen yang merupakan bagian dari anggota lab komputasi gitu ya. Nah, untuk hari ini, kalau tidak salah untuk mata kuliah ini 2 SKS ya? 2 SKS atau 3 SKS? Saya agak lupa. Ada yang boleh menginfokan ini mata kuliahnya 2 SKS atau tidak? 3 SKS, Pak. 3 SKS ya, oke. Oke, baik. Hari ini topik yang akan kita bahas ini agak lumayan cukup general gitu ya. Jadi saya memang sebenarnya ini bagian dari komputasi, tetapi ini juga bagian dari sistem cerdas gitu. Tapi meski demikian, saya lebih banyak memang berkecimpung di antara keduanya, yaitu dari sisi komputasi, dari sisi komputasionalnya, dan juga dari sisi sistem cerdasnya. Jadi topik yang akan saya bawakan ini PPT saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah terlihat ya. Jadi topik yang akan saya bawakan untuk perkuliahan kita pagi ini adalah terkait dengan pengembangan gitu ya. Sebentar, ini belum muncul. Oke, sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi untuk topik hari ini, topik yang akan saya berikan adalah Vision-Based Intelligence System. Jadi ini merupakan bagian salah satu sistem cerdas atau mungkin intelligence system, tetapi berbasis kepada data vision. Jadi mungkin teman-teman tahu bahwa mengembangkan sebuah sistem cerdas itu biasanya kita berusaha untuk meniru kemampuan manusia gitu ya. Jadi kita membuat sebuah mesin, membuat sebuah program atau membuat sebuah sistem gitu ya yang bisa memiliki kemampuan itu, yang mengimitasi, mengadopsi kemampuan manusia dalam berpikir, kemudian bertindak, berperilaku, dan juga kemampuan panca indera lainnya gitu ya. Tentunya kita sebagai manusia itu memiliki 5 panca indera. Ada penglihatan, kemudian pendengaran, berbicara, merasa, dan juga ada smelling, penciuman. Nah, di antara semua panca indera yang ada pada manusia, memang panca indera vision ini yang mungkin saya bisa katakan ini yang sedikit lebih powerful dibandingkan dengan panca indera lainnya. Meskipun lebih powerful, tetapi ternyata juga cukup kompleks gitu. Karena di dalam sebuah citra, di dalam sebuah data vision, misalnya citra atau video, itu ada banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa dapatkan, gitu ya. Nah, tentunya kita harus fokus target apa yang akan kita inginkan, seperti itu. Nah, tadi saya mengatakan bahwa kemampuan vision, kemampuan melihat manusia itu lebih sedikit powerful, ya, lebih sedikit. Karena kenapa? Karena bisa digunakan untuk menggantikan sementara gitu ya. Ingat, menggantikan sementara atau menambahkan kemampuan panca indera lainnya. Misalnya, teman-teman dengan menggunakan vision, dengan menggunakan mata, kita bisa mengestimasi apakah sebuah makanan itu enak atau tidak. Jadi teman-teman hanya sekedar melihat dari penampilannya saja, oh ini kayaknya makanannya enak kalau dilihat gitu ya. Artinya itu adalah kemampuan vision bisa menggantikan sementara gitu ya untuk kemampuan kita merasakan. Gitu. Nggak perlu dirasakan, dengan hanya melihat kita bisa mengestimasi kira-kira ini rasanya apa. Nah kemudian kemampuan vision ini juga bisa ya
bisa mengestimasi bau dari sebuah objek, dari sebuah benda dengan hanya melihat saja gitu ya. Misalnya kalau kita melihat buah-buah yang mungkin bentuknya tidak layak, sudah busuk dan sebagainya, kita akan bisa menerka, mengestimasi kira-kira ini baunya apa dan sebagainya. Gitu ya. Nah, untuk yang testing tadi kita juga bisa menerka apakah sebuah sambal itu pedas atau tidak dengan hanya melihat warnanya saja gitu ya. Artinya kan ini juga kita bisa mengestimasi rasa dan juga bau dari sebuah objek. Nah, kemudian juga untuk vision itu ternyata bisa digunakan untuk melihat, merasakan gitu. Apakah sebuah benda itu halus atau kasar? Kalau kita ingin merasakan sebuah benda halus atau kasar, kan kita harus meraba gitu. Oh, ini bendanya kasar. Oh, ini bendanya halus. Gitu. Dengan vision, kita bisa mengembangkan sebuah sistem di mana sistem ini bisa mengestimasi apakah sebuah benda itu kasar atau halus. Hanya dengan melihat citranya saja seperti itu. Nah, kemudian vision juga bisa digunakan untuk mendengarkan. Jadi kalau seandainya kita berbicara dengan lawan bicara kita, kemudian kita lagi tidak fokus, tetapi kita bisa melihat pergerakan mulutnya gitu. Kira-kira ini sedang berbicara tentang apa gitu. Nah, di sini tentunya vision juga sangat berperan, bisa digunakan untuk menggantikan. Nah, yang terakhir adalah speaking gitu ya. Jadi tanpa orang berbicara gitu ya, tanpa orang mengungkapkan sesuatu, kita hanya melihat ekspresi wajahnya saja gitu ya. Kita langsung tahu bahwa ini dia itu sedang apa? Sedang marah, sedang apakah sedang marah, apakah sedang sedih dan sebagainya. Artinya di sini kita bisa menggunakan vision itu ya untuk mengetahui kira-kira orang lain ini akan berbicara apa, dilihat dari raut wajahnya. Ya, ini kan kalau kita lihat kan memang beberapa kemampuan ini tuh bisa dikendalikan gitu, bisa dilakukan oleh vision. Meskipun gitu ya, meskipun ini sifatnya hanya sementara. Jadi ini tidak permanen tapi menggantikan sementara. Karena bagaimanapun juga kemampuan utama gitu ya. Kemampuan utama dari panca indera itu ya panca indera masing-masing saja, sedangkan vision itu hanya sekedar menggantikan saja. Seperti itu ya. Jadi ini kenapa vision itu saya rasa lebih baik, tetapi memang lebih kompleks gitu ya. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam sebuah data vision ini contohnya adalah image, video, itu ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Contohnya ini gitu ya. Dengan melihat gambar ini, kita sebagai manusia bisa melihat bahwa ini setidaknya ada gambar ular. Kemudian ada gambar sungai. Kemudian ini ada gambar kakek-kakek. Kemudian ada orang yang naik kuda, ada orang yang sedang tiduran dan sebagainya. Artinya dalam satu gambar ada banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, informasi-informasi ini tentunya menjadi fokus kita nantinya gitu. Jadi ketika kita akan menganalisis sebuah data vision, kita perlu fokus, kita perlu men-setting goal apa yang akan kita analisis. Karena tidak mungkin kita mengembangkan sebuah sistem, sebuah program berbasis intelligent system yang bisa menganalisis sekaligus informasi yang ada pada sebuah citra. Kalaupun bisa, biasanya memang terbatas satu atau dua informasi, sedangkan informasi lainnya atau mungkin semua informasi yang ada pada citra itu tidak mungkin langsung dianalisis dengan satu program yang ada. Biasanya satu informasi itu akan diproses dengan satu model atau mungkin dengan satu sistem atau dengan satu program. Jadi ini ya, jadi kenapa alasannya sensor vision itu sangat kompleks, karena dari satu citra itu kita bisa mendapatkan banyak gambar, banyak informasi sekaligus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih pengembangan sebuah sistem intelijen ya, sistem intelijen atau sistem cerdas berbasis vision. Nah, di dalam vision system biasanya kita akan mengembangkan sebuah model, sebuah program yang harapannya bisa mengadopsi atau mungkin mengimitasi kemampuan melihat manusia. Sehingga sistem ini bisa memahami
menginterpretasikan, kemudian mengkomprehensifkan, artinya mengambil keputusan sebuah visual input di dalam sebuah komputer gitu ya. Ini ya, jadi kita ketika kita akan mengembangkan sebuah sistem berbasis vision, setidaknya ada 3 komponen utama yang perlu kita miliki gitu ya. Jadi ada yang kamera sensor, yang pertama kamera sensor tentunya ini wajib ya, karena tanpa menggunakan kamera sensor berarti kan kita nggak akan bisa mendapatkan data citra. Kamera sensor ini merupakan komponen yang utama. Nah kemudian ada processing unit. Jadi processing unit ini adalah modul atau mungkin pemroses gitu ya, dalam hal ini komputer gitu ya, yang memang digunakan untuk memproses. Ini lebih dikaitkan dengan komputasinya atau mungkin otaknya. Mungkin kalau kamera sensor lebih kepada matanya, sedangkan processing unit ini sebagai otaknya. Otak di mana kita memproses sebuah data. Nah, kemudian untuk yang ketiga, komponen yang ketiga adalah lighting-nya atau pencahayaan. Pencahayaan ini merupakan bagian yang cukup penting dalam mengembangkan sebuah sistem berbasis vision gitu ya. Tetapi memang penggunaan pencahayaan ini disesuaikan dengan jenis aplikasi, jenis problem yang akan kita analisis atau kita implementasikan. Kalau seandainya kita ingin membuat sebuah sistem yang bisa menganalisis data sensor di outdoor area, maka kita bisa mengabaikan penggunaan lighting. Kenapa? Karena lighting di outdoor itu dipengaruhi oleh pencahayaan matahari. Sehingga kita tidak akan bisa mengaturnya. Tetapi kalau kita membuat sebuah sistem atau model yang digunakan di indoor area, di dalam sebuah ruangan, kita bisa mengatur pencahayaan apakah ingin dibuat terang, dibuat gelap, atau mungkin dibuat redup. Pengaturan pencahayaan biasanya dilakukan untuk memudahkan dalam proses analisis. Kalau di outdoor kan nggak mungkin ya, karena pencahayaan itu kita mengikuti pencahayaan yang ada pada matahari. Tetapi kalau yang indoor itu sangat mungkin bagi kita untuk men-setting sedemikian sehingga cara menganalisisnya itu jadi lebih mudah. Karena biasanya ada beberapa kasus ketika cahayanya diterangkan itu jauh lebih mudah dibandingkan ketika cahaya digelapkan. Atau sebaliknya, ketika cahaya diredupkan itu akan jauh lebih mudah dibandingkan ketika cahaya diterangkan. Jadi memang penentuan atau mungkin setting pencahayaan itu bisa dilakukan sesuai dengan kasus atau mungkin problem yang akan kita analisis. Jadi ini adalah vision system. Nah, bagaimana dengan prosesnya? Jadi prosesnya itu di dalam vision system itu biasanya setidaknya ada 4 proses utama. Yang pertama adalah mengambil gambar atau kita sebut sebagai akuisisi citra, akuisisi data. Dengan akuisisi data gitu ya. Dengan akuisisi data kita akan mendapatkan data yang nantinya akan kita analisis. Tentunya dalam proses ini nanti akan ada proses yang namanya pre-processing. Misalnya kita memperkecil ukuran citra, kita memperbaiki kualitas citra dan lain sebagainya. Jadi di dalam tag the image ini ada pre-processingnya juga gitu ya. Memperbaiki kualitas citra, memperkecil ukuran citra. Kenapa kita perlu memperkecil ukuran citra? Biasanya digunakan supaya proses komputasinya itu jauh lebih cepat. Sedangkan ketika kita melakukan perbaikan kualitas citra, biasanya ditujukan supaya proses analisisnya itu jauh lebih mudah. Karena citra yang mudah, citra yang kualitasnya baik, biasanya akan sangat mudah untuk dianalisis dibandingkan dengan citra yang memiliki kualitas yang tidak baik. Gitu ya. Nah, baru kemudian di tahap kedua adalah kita melakukan analisis citra. Setelah diproses, kita analisis tergantung problemnya apa. Apakah ingin mengestimasi kecepatan mobil, ingin mengestimasi umur
dari citra wajah, atau mungkin yang lainnya. Setelah kita mengestimasi, menganalisis, kemudian hasil dari analisis ini dikirim ke petugas atau dikirim ke pihak yang memang berwenang. Kalau seandainya kita mengembangkan ini untuk kepentingan keamanan. Nah, nanti dari informasi ini, kemudian kita mengambil action atau mengambil decision. Apa yang akan kita lakukan. Jadi ini adalah 4 step ya. Nanti step ini akan terus berulang-ulang sebanyak jumlah citra atau jumlah frame yang ada pada sebuah video. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan proses analisis di dalam sebuah citra. Analisis citra ini setidaknya ada 5 level. Level yang bawah itu adalah lokalisasi atau deteksi. Jadi di dalam analisis lokalisasi atau deteksi, kita hanya sekedar ingin tahu apakah di dalam sebuah citra itu ada objek atau tidak. Kemudian kalau ada objek, objeknya di mana? Gitu ya. Nah, perlu nggak sih kita tahu ini objek apa? Tidak perlu. Yang namanya lokalisasi itu artinya adalah kita mengetahui posisi sebuah objek. Kita mendeteksi sebuah objek dan posisinya itu di mana. That's all. Hanya itu saja. Kita hanya menganalisis ada objek atau tidak. Contohnya apa? Contoh penerapan ada objek atau tidak adalah misalnya kita mengembangkan sebuah sistem keamanan yang untuk mencegah adanya orang masuk ke sebuah ruangan. Atau mungkin kita mencegah adanya sesuatu yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Entah itu manusia, entah itu objek kendaraan, entah itu hewan, dan sebagainya. Jadi pokok jangan sampai di dalam sebuah ruangan itu ada objek apapun. Nah, untuk kasus ini, karena kita tidak peduli jenis objeknya, maka ini masuk ke dalam kasus localization dan juga detection. Gitu. Nah, level yang atas, level yang selanjutnya adalah klasifikasi. Klasifikasi ini lebih kepada objek apa. Jadi objeknya objek apa yang sedang kita analisis. Oh, ini ada objeknya mobil. Oh, ini ada objeknya manusia. Oh, ini ada objeknya hewan. Jadi kita melakukan klasifikasi sebuah objek ke dalam kelas yang memang benar-benar berbeda gitu. Misalnya hewan, kemudian kendaraan, manusia, ini merupakan objek yang memang benar-benar berbeda. Gitu ya. Sebaliknya, kalau kita memasuki level yang ketiga, recognition, ini kita sebenarnya mengenali objek, ya, tetapi objek yang berada pada kelas yang sama, tetapi dia memiliki tipe yang berbeda. Misalnya, objeknya adalah objek manusia, sama-sama objek manusia, tapi kita mengenali ini laki-laki, ini perempuan. Ini si X, ini si Y. Ini si A, ini si B. Atau misalnya objeknya adalah kendaraan. Kita mengenali bahwa oh ini SUV, ini MPV, ini sedan. Oh, atau mungkin ini Honda, ini Toyota, dan lain sebagainya gitu. Artinya kita mengenali. Kalau misalnya hewan misalnya ayam. Kalau kita ingin melakukan klasifikasi sebuah objek pada citra, misalnya ini ayam, ini kambing, ini kucing, mungkin itu masuk ke dalam klasifikasi. Tapi ketika kita sudah masuk ke dalam, oh ini ayam, misalnya ayam kampung, oh ini ayam kate, kemudian ini ayam negeri, itu sudah masuk ke dalam pengenalan. Jadi pengenalan itu lebih kepada objek yang memiliki kelas yang berbeda tetapi tidak terlalu signifikan. Nah, baru yang level keempat adalah unidentifikasi. Jadi identifikasi ini lebih kepada ketika kita mendapatkan sebuah atribut, kita bisa menganalisis ini siapa. Misalnya gini, di dalam sebuah citra, kita tahu, kita mendeteksi adanya anak kecil. Nah, anak kecil. Oh, ternyata anak kecil ini ada membawa tas. Berarti kan kita mengenali tas. Kemudian anak ini pakai seragam merah dan putih. Oh, berarti kita bisa mengidentifikasi bahwa oh ini adalah anak sekolah SD. Ketika kita mengenali ini adalah anak sekolah SD, itu artinya kita sudah melakukan identifikasi. Nah, baru kemudian di level yang terakhir adalah 3D analisis. Di dalam 3D analisis ini, kita mencoba untuk menganalisis frame by frame dari sebuah citra, dari sebuah video. Jadi 3D-nya ini
bukan XYZ ya, tetapi XYT. XY itu adalah citra, T itu adalah time domain. Artinya sekumpulan citra pada waktu yang berbeda. Berarti di sini kita melakukan analisis atau proses untuk data video. Ya, ini untuk data video. Nah, biasa yang kita lakukan apa? Adalah kita melihat behavior objek. Misalnya kita mendeteksi objek manusia. Objek manusia tiba-tiba manusia jatuh. Berarti kita melakukan klasifikasi, mendeteksi manusia jatuh. Atau misalnya kita mendeteksi mobil, ya kemudian mobil ini ternyata melanggar lalu lintas gitu. Kan ini pergerakan kan. Karena ini pergerakan berarti kita mengatakan ini melanggar lalu lintas. Ini juga masuk di analisis. Semakin ke bawah level yang kita lakukan itu semakin mudah. Tetapi semakin ke atas level yang kita lakukan itu semakin sulit. Nah, biasanya level atas ini sudah include melakukan proses pengenalan, klasifikasi, dan deteksi. Kalau level yang pengenalan biasanya sudah include klasifikasi dan lokalisasi. Kalau klasifikasi dia sudah include lokalisasi. Kalau dia itu dianalisis bisa jadi include identifikasi, rekognisi, klasifikasi, dan juga lokalisasi. Jadi ini adalah level-level analisis yang ada pada data citra. Seperti itu. Oke, monggo silakan. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan? Sepertinya masih belum ada, Pak. Belum ada. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah salah satu contoh penerapan dari surveillance system. Penerapan dari sistem cerdas. Sistem cerdas berbasis vision. Kita membuat sebuah sistem namanya Intelligent Surveillance System. Jadi, Intelligent Surveillance System ini adalah sebuah sistem di mana kita menganalisis data CCTV. Kenapa CCTV? Karena saat ini penggunaan CCTV itu banyak digunakan di berbagai sektor. Di transportasi, kemudian di public school, di office, kemudian di rumah sakit, itu ya, di dalam bus, di bank, dan lain sebagainya. Karena penggunaan CCTV ini yang lumayan banyak, gitu ya. Kenapa mereka menggunakan CCTV? Biasanya memang ditujukan untuk security, gitu ya. Atau mungkin mengurangi pencurian, gitu ya. Atau mungkin mengurangi adanya vandalisme. Nah, karena jumlah CCTV itu banyak dan juga jumlah rekaman video banyak gitu ya. Biasanya kita akan melakukan manual inspection. Manual gitu ya. Kita mendeteksi, melihat satu persatu di dalam setiap kamera monitoring kira-kira ada hal-hal yang mencurigakan atau tidak. Cuma masalahnya adalah jumlah CCTV itu banyak sekali gitu ya. Dan juga kasus-kasus itu jumlah apa namanya? Jumlah ini itu sangat terbatas gitu. Karena jumlah personal itu sangat terbatas dan jumlah CCTV itu sangat banyak, tidak akan sangat mungkin. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk bisa melakukan monitoring dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalaupun bisa, biasanya kita membutuhkan staf yang cukup banyak, gitu ya. Staf untuk mengawasi kamera CCTV ini, gitu. Nah, oleh sebab itu, kemudian kita membutuhkan yang namanya Intelligent Surveillance System. Intelligent Surveillance System ini adalah sebuah surveillance system, sebuah sistem yang digunakan untuk membantu dalam melakukan monitoring area CCTV untuk menganalisis kejadian-kejadian anomali yang mungkin bisa membahayakan keamanan dan kenyamanan publik. Nah, tentu di sini perlu diingat bahwa pengembangan Intelligent Surveillance System atau ISS, gitu ya, kita mengenal dengan nama ISS, itu digunakan tidak untuk menggantikan petugas, tetapi digunakan untuk membantu petugas dalam memantau CCTV. Jadi modelnya adalah ISS ini nanti akan menganalisis sebuah citra. Kalau seandainya ada hal yang mencurigakan, maka gambar itu akan dimunculkan. Nah, action
atau mungkin decision making itu harus dilakukan oleh petugas atau officer yang melakukan pengawasan terhadap CCTV. Jadi sifatnya membantu, bukan menggantikan. Karena kalau menggantikan tetap nanti kan bisa jadi mungkin menurut sistem ini, oh ini ada kejadian anomali, tapi menurut dari petugas ini bukan anomali. Artinya memang ini tetap ada peran dari petugas, tetapi pekerjaan petugas itu tidak terlalu banyak. Tidak harus melototi setiap kamera CCTV yang ada. Oke, sekarang kita lihat ada berapa sih skenario yang mungkin yang bisa kita lakukan gitu ya, di dalam pengembangan sebuah intelligent surveillance system, yaitu salah satu sistem cerdas berbasis kepada sensor vision. Gitu ya. Kita sebut sebagai kadang kita sebut sebagai ini ya, IVIS, Intelligent Vision System gitu. Bisa juga kita disebut sebagai Vision Intelligent ini. Vision Intelligent Surveillance System. Nah, di sini ada kasus people counting, kemudian ada kasus illegally parked vehicle detection, ada kasus facial recognition system, human action recognition, dan juga multi camera tracking. Nah, semua kasus-kasus ini itu berdasarkan kepada data-data CITEL. Oke, kita akan lihat yang pertama ya. Yang pertama itu adalah people counting. Nah, people counting di sini tugasnya itulah kita mengcounting ada berapa banyak orang dalam sebuah area monitoring. Dalam sebuah area monitoring, kita ingin menentukan kira-kira ada berapa orang. Tentunya biasanya ini bisa dilakukan di dalam indoor area atau dilakukan di dalam outdoor area. Tergantung bagaimana kasus yang akan kita analisis. Oke, di dalam people counting sendiri itu ternyata dibagi menjadi beberapa sub. Jadi ada beberapa tipe people counting. Ada yang tipenya itu adalah line counting. Jadi line counting ini adalah proses di mana kita membuat imaginary line atau mungkin virtual lines pada sebuah area. Nah, kemudian kita mendeteksi adanya manusia. Kalau seandainya manusia ini melewati sebuah garis, gitu ya, sebuah garis, entah itu garis ke arah keluar atau ke arah ke dalam gitu ya, itu nanti dia akan dihitung. Nah, penerapan line counting ini akan sangat cocok gitu ya. Akan sangat cocok diterapkan misalnya gitu ya. Misalnya untuk di area gate gitu, di area pintu pada sebuah gedung. Jadi kita mau memprediksi, bukan memprediksi, kita mengecek ada berapa orang yang masuk, ada berapa orang yang keluar di dalam sebuah pintu gedung gitu ya. Nah, kemudian di sini ada area counting. Jadi area counting ini sama seperti line counting sebenarnya. Cuma kalau di line counting kita menggunakan virtual lines. Kalau di area counting kita menggunakan virtual area, virtual box. Gitu. Artinya kita akan menghitung ada berapa orang yang masuk ke dalam box ini. Nah, di sini karena dia counting, kita mempertimbangkan pergerakan orang. Tentunya untuk yang ini dan ini kita masuk ke dalam kasus 3D analisis. Karena kan pergerakan orang. Ini adalah area counting yang pertama. Tetapi untuk area counting yang kedua, gitu ya. Untuk area counting yang kedua ini kita tidak melihat pergerakan orang. Kita hanya sekedar di dalam sebuah area ini ada berapa orang yang stay di sana. Kita tidak peduli apakah dia masuk atau keluar. Kita hanya peduli yang ada di area ini itu berapa. Nah, ini juga disebut sebagai area counting. Nah, yang terakhir adalah crowded detection. Jadi kita mendeteksi, mengalert ya, ketika ada orang yang ngumpul rame-rame gitu, banyak di sebuah area. Kalau untuk yang land counting, area counting dan juga yang ini, kita akan mendapatkan exactly jumlah orang yang ada. Tetapi untuk yang crowded detection itu tidak. Kita tidak memprediksi jumlah orangnya, tapi kita memprediksi kepadatan. Apakah padat, cukup padat, renggang, dan sebagainya. Dan kita tidak peduli ada berapa orang di dalamnya.
Itu ya. Ini kita hanya sekedar mendeteksi adanya crowded detection. Nah, ini adalah untuk kasus yang pertama, kasus people counting. Nah, kasus yang kedua, kita bisa mengembangkan sistem berbasis vision itu untuk mengenhance tugas dari intruder detection. Jadi intruder itu artinya adalah sebuah ruangan yang steril. Ya, kita mencegah supaya tidak ada orang yang masuk ke dalam sebuah ruangan steril. Kalaupun nantinya ada orang yang masuk ke dalam ruangan yang steril, kita ngecek, kita bisa mengenali ini siapa. Kalau seandainya memang orang ini itu merupakan orang yang berhak ke dalam ruangan ini, maka tidak akan dibunyikan alarm. Tetapi kalau seandainya orang ini yang kita kenali itu tidak berhak untuk masuk ruangan, maka kita akan membunyikan alarm. Artinya face recognition ini bisa diintegrasikan untuk kasus intruder detection. Gitu ya. Untuk kasus intruder detection kita bisa mengintegrasikan dengan pengenalan wajah. Sehingga kita bisa mengetahui apakah orang ini berhak atau tidak dalam memasuki sebuah area. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya. Yang berikutnya ini adalah loitering detection. Jadi loitering detection ini adalah kasus di mana kita mendeteksi adanya orang yang melakukan pergerakan mencurigakan pada sebuah area. Misalnya dia bergerak, gitu ya, bergerak bolak-balik di depan pintu, atau dia itu kayak selingak-selinguk seperti itu ya, selingak-selinguk di depan pintu. Nah, itu kita bisa mendeteksi kemungkinan. Nah, ini juga masuk ke dalam 3D analisis. Jadi caranya kita mendeteksi orangnya dulu, setelah kita deteksi, kemudian kita analisis orang ini bolak-balik kemana saja. Apakah dia bolak-balik di area yang memang dilarang untuk bolak-balik atau bagaimana gitu. Nah, kita melakukan tracking di sini. Kita lakukan tracking, kalau seandainya dia memang mencurigakan, maka kita akan membunyikan alarm bahwa ternyata ada orang yang mencurigakan. Nah, biasanya ini akan sangat berguna di ATM machine, kemudian di main gate, kemudian di front door, atau mungkin di line. Karena biasanya kalau di ATM mesin, kalau memang dia tidak mencurigakan, dia akan pergerakan itu biasa saja. Masuk ke ATM, berhenti sebentar, kemudian pulang. Tapi kalau dia mencurigakan, dia bolak-balik. Tapi di sini kita juga melakukan pengenalan orangnya. Atau mungkin setidaknya kita melakukan identification. Nah, kemudian contoh yang berikutnya adalah human action recognition. Jadi di sini kita mencoba untuk mengenali ya kemungkinan adanya behavior yang ilegal dari seorang manusia. Misalnya kita nggak menghitung orangnya, tapi kita mendeteksi ini orang ini sedang apa sih. Misalnya kalau dia hanya sekedar berdiri, oke, nggak masalah. Kalau dia sitting, oke, nggak masalah. Reading, nggak masalah. Sleeping, mungkin nggak masalah. Tapi kalau jumping, mungkin sudah mulai alert gitu. Kalau fighting, berarti kan kita harus mendeteksi 2 orang. Tapi kalau throwing, ini mulai hati-hati. Kalau walking bisa juga carrying atau mungkin falling. Falling itu adalah orang yang jatuh. Artinya kita mengenali behavior pergerakan dari manusia. Nah, ini banyak sekali yang kasusnya. Misalnya kita ingin mengembangkan sebuah sistem yang sebuah sistem yang bisa memonitor anak bayi gitu atau mungkin orang dewasa. Kalau seandainya anak bayi ini jatuh atau mungkin gimana, kemudian kita membunyikan alert dan sebagainya. Itu artinya ini sangat berguna gitu. Atau kita mencegah adanya perkelahian, atau kita mencegah adanya misalnya perusakan sebuah gedung atau mungkin sebuah area dan sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan itu. Nah, kemudian di dalam ITS, Intelligent Transportation System, kita bisa misalnya untuk traffic monitoring gitu ya. Misalnya ada berapa mobil yang ada pada sebuah area. Kemudian ETLE. ETLE itu adalah traffic monitoring. Jadi di Indonesia sudah mulai banyak ETLE ya. Sudah banyak elektronik kayaknya ini ya elektronik tilang gitu ya. Jadi elektronik tilang gitu. Nanti di sini banyak sekali ya. Ada yang nggak pakai sabuk pengaman, kemudian ada yang melanggar lalu lintas, kemudian
misalnya tidak berkendara dengan menelpon dan sebagainya, ini juga masuk kategori traffic monitoring. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu dalam sistem manajemen lalu lintas gitu ya. Di sini ada traffic sign recognition, ada mungkin untuk traffic density estimation dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini contoh traffic monitoring ya. Misalnya kita mengembangkan sebuah sistem yang bisa digunakan untuk menghitung berapa mobil yang ada pada sebuah. Jadi kita hitung. Kenapa sih kita perlu menghitung? Bisa jadi untuk keperluan supaya di area itu tuh tidak terlalu banyak mobil. Seperti itu. Artinya kita mencegah adanya supaya jangan sampai adanya kemacetan dan sebagainya. Bisa juga ini people counting ini gitu ya, digunakan juga untuk mengecek apakah macet atau tidak gitu ya. Sebentar, ini PPT-nya terlihat nggak? Tuh, ini harus restart lagi. Mohon maaf, ini PPT-nya masih terlihat? Terlihat Pak di bagian traffic monitor. Oh iya, tapi di tempat saya masih di tempat saya itu not responding. Sebentar ya, sebentar. Tiba-tiba not responding lagi. Bentar, saya stop dulu ya. Ini tiba-tiba not responding. Bentar ya, tunggu mungkin 5 menitan ini saya close dulu. Ini saya restart dulu Microsoft ini ya, PowerPoint-nya. Nggak tahu nih sering responding. Nah, sama juga restart. Sebentar ya. Oke, sudah berhasil terbuka lagi. Ini memang agak lama ini. Sebentar.
Oke, kita mulai lagi ya. Ini saya close dulu. Oke, tadi posisinya sedang di traffic monitoring ya. Nah, ini ya traffic monitoring ya. Jadi ini memang digunakan untuk menghitung jumlah kendaraan gitu ya di dalam sebuah area gitu. Atau bisa juga kita mengembangkan sebuah sistem untuk ITS, surveillance system itu untuk melakukan klasifikasi jenis dari traffic sign gitu ya. Misalnya seperti apa? Di Indonesia bisa, di luar negeri juga bisa. Nah, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang lainnya gitu. Karena kita bisa menggunakan VIS, Vision Based Intelligence System, gitu. Vision Based Intelligence System itu untuk kepentingan public school, city surveillance, law enforcement, retail shopping mall, atau mungkin banking. Untuk yang public school misalnya human action dan emotion analysis, misalnya untuk get access monitoring atau facial recognition. Bisa juga untuk city surveillance itu untuk people counting, fraud detection, human behavior analysis. Untuk law enforcement bisa juga digunakan untuk facial recognition, multi camera tracking, atau mungkin personal identification, sama human localization. Nah, bisa juga untuk yang retail atau shopping mall, untuk yang saat ini ya COVID ya, kita misalnya melakukan visitor counting, atau mungkin get access monitoring, atau mungkin facial recognition juga tidak masalah. Nah, yang terakhir, untuk banking dan finance, kita bisa low trend detection dan juga facial recognition. Teman-teman ketika membuat akun, membuat akun bank digital, biasanya dilakukan facial recognition, yaitu mengenali antara foto di KTP dengan foto dengan kamera selfie-nya gitu, dengan foto selfie. Itu juga bagian dari facial recognition. Nah, ini contoh surveillance system yang pernah dikembangkan gitu ya, yang pernah kami kembangkan. Jadi di sini setidaknya ada beberapa kamera yang dihubungkan dengan network. Kemudian ISS ini bisa diakses oleh security staff. Kemudian user ini bisa mengakses ini. Tapi memang user tidak bisa mengakses ISS. User hanya mengakses kamera gitu ya. Artinya public CCTV yang bisa dilihat untuk melakukan monitoring. Sedangkan security staff itu akan dibekali dengan ISS untuk mengamati atau untuk mendeteksi adanya kejadian anomali. Nah, ini adalah beberapa task yang dikembangkan dalam ISS. Jadi ada human crossing line detection, kemudian ada human detection, ada illegally parked vehicle detection, ada unattended object detection, fire detection, sterilization monitoring, dan juga smoke detection. Kita lihat bagaimana cara prosesnya. Secara teknis, maka mungkin kalau teman-teman sudah mengambil PCD atau sudah mengambil PKAC, mungkin akan tahu bagaimana prosesnya. Jadi gini teman-teman, jadi pertama-tama kita mengumpulkan data objek yang akan kita analisis. Misalnya di sini karena kita fokusnya ada 3 objek, yaitu human, kemudian baggage, dan juga kendaraan, maka kita mengumpulkan data-data 3 ini. Data manusia, data ini baggage, dan data vehicle, serta data objek lainnya. Ini kita training, kita kembangkan, kemudian kita akan mendapatkan sebuah model. Di sisi lain, ketika kita akan melakukan analisis api atau mungkin asap, ini kan didasarkan pada warna. Maka di sini saya juga mengembangkan model. Cuma bedanya kalau yang ini modelnya menggunakan machine learning, kalau yang ini modelnya menggunakan probabilities model. Nah, baru kemudian di sini ada input image. Jadi ada sekumpulan input image, kemudian sekumpulan input image ini kita deteksi objeknya. Ketika kita melakukan proses deteksi objek, ini kita sebut sebagai background subtraction atau foreground extraction. Jadi kita mendeteksi region objek yang ada di sini, entah itu objek kendaraan, entah itu objek manusia, atau mungkin objek tas. Nah, setelah kita berhasil mendeteksi objek, baru kemudian kita klasifikasikan. Ini masuk ke dalam objek apa? Apakah objek manusia, objek tas, atau mungkin objek kendaraan. Kalau dia tidak masuk objek, maka kita akan masuk deteksi cek ke dalam modul api atau bukan api. Jadi kita menggunakan fire and smoke detector. Nah, nanti kalau kita sudah mendeteksi fire atau smoke detector,
detection, gitu ya. Kemudian kita akan melakukan tracking objek. Jadi objek apapun itu kita tracking, entah itu objek yang biasa, yaitu human, kendaraan, dan tas, atau objek api atau asap, itu kita tracking. Idealnya kalau objek itu tidak bergerak, kemungkinan dia itu adalah objek tas yang diletakkan sembarangan di sebuah tempat. Kalau dia tidak bergerak, tapi pergerakan itu di tempat tidak berubah posisinya, maka dia kemungkinan asap atau api. Dari tracking ini, kemudian kita akan melakukan decision. Apakah ini masuk ke dalam kategori human, masuk ke dalam kategori baggage, atau mungkin vehicle, atau mungkin api, atau mungkin asap. Nah, bagaimana caranya? Ini contoh background modeling ya. Jadi background modeling itu artinya kita membuat model background, kemudian model background ini digunakan untuk mensubtract, gitu ya. Mensubtract ini, dan kita nanti akan mendeteksi objek ini. Mensubtract ini kita akan mendeteksi objek ini, mensubtract ini kita akan mendeteksi objek ini. Jadi tujuannya kita melakukan background modeling itu untuk mensubtract objek. Nah, karena CCTV itu fix gitu ya, maka kita sebenarnya bisa melakukan background modeling itu dengan cara statistik. Artinya gini teman-teman, kalau pixel itu objeknya itu bergerak, maka pixel itu akan berubah-ubah. Tapi kalau pixel itu tidak bergerak, maka dia tidak akan berubah. Maka di sini yang saya cari itu nilai minimal dan nilai maksimal. Jadi kalau nilai minimal dan nilai maksimalnya itu cukup besar, berarti ada objek yang bergerak. Tetapi kalau seandainya tidak cukup besar, berarti tidak ada objek yang bergerak. Nah, ini yang disebut sebagai background modeling berbasis pada statistik. Nah, setelah itu baru kita kemudian melakukan subtraction untuk mendeteksi adanya objek. Entah itu menggunakan static foreground, misalnya reference background dengan current background, atau kita mendeteksi moving foreground. Jadi kita mendeteksi objek yang tidak bergerak, dan kita mendeteksi objek yang bergerak. Itu ya, dengan menggunakan background modeling. Nah, kemudian setelah itu nanti kita melakukan play connected component labeling untuk dua background ini. Maka kita nanti akan bisa menghasilkan sebuah region. Gitu, dengan sebuah region seperti ini, nanti region yang ini itu kita akan analisis. Nah, ini kebetulan contohnya saya menggunakan untuk kasus illegally parked vehicle detection. Jadi saya mendeteksi adanya kemungkinan mobil ini itu berhenti di sebuah area yang memang ada dilarang parkir gitu. Karena dilarang parkir, maka saya akan deteksi inilah hasilnya. Hasil di mana kita melakukan pendeteksian objek yang memang dilarang parkir. Gitu. Nah, kemudian untuk objek detektornya, tadi kan ada berapa kelas sih? Ada 4 kelas. Human class, vehicle class, baggage class, sama other class. Nah, di sini berarti saya akan mengembangkan model dengan 4 model. Model SVM yang pertama, human class, vehicle class, baggage class, other class, ini menjadi 2 kelas, human class dan non-human class. Untuk yang human class dan non-human class, ini saya bagi 2 lagi, vehicle dan non-vehicle. Vehicle dan non-vehicle. Gitu ya. Kemudian untuk yang baggage, yang non-vehicle, saya klasifikasi lagi baggage dan non-baggage. Nah, terakhir, kalau ada objek yang tidak dideteksi, kita lihat color probability-nya. Artinya, saya akan memiliki 4 buah model. Nah, untuk masing-masing citra atau region itu saya mengekstrak HOG. Jadi yang saya ekstrak itu HOG. HOG ini adalah histogram of gradient, salah satu fitur. Nah, kemudian untuk modelnya, model linear SVM, saya menggunakan H1XI, H2XI, H3XI. Artinya ini ada 3 model. Model pertama, model kedua, dan model ketiga. Nah, kemudian kita menghitung probabilitas dari masing-masing SVM sebagai Fuji inputnya. Jadi misalnya MJFI itu adalah output probabilitas gitu ya, untuk SVM, model SVM yang ke J. Caranya gimana? Caranya dengan cara 1 dibagi 1 plus ini E pangkat minus HJXI. Nah, ini akan jadi nilai probabilitas gitu ya. Tetapi kalau seandainya foreground ini diklasifikasikan sebagai order object, maka kita perlu mengatur probabilitas dari warnanya. Itu. Nah, kemudian untuk
untuk color probability modul itu kita mengoleksi data-data citra ini ya, citra api dan citra asap. Kemudian kita mengembangkan PDF. PDF ini adalah probability density function. Jadi kita biasa menghitung nilai mu sama nilai variance. Nah, di dalam training step ini nanti kita akan mendapatkan nilai E, ya. Setiap pixel itu kita akan mendeteksi nilai R-nya apa, G-nya berapa, kemudian B-nya berapa, S-nya berapa. S apa? S saturation. Jadi S saturation ini adalah probabilitasnya. Nah, baru kemudian kita menghitung total probability semuanya dengan cara ini. PI X, Y, ini probabilitas, kemudian EI, mu I, dibagi dengan min 2 sigma I kuadrat. Jadi ini adalah perhitungan bagaimana kita menghitung probabilitas. Nah, setelah itu kita lakukan intersection ya untuk setiap channel dengan cara mengalihkan. Nah, baru kemudian kita menghitung final probabilitas. Jadi kan ini adalah nilai Px, Y ini adalah nilai per pixel. Karena ini adalah region, maka kita menghitung probabilitas untuk semua pixel yang ada pada region dengan cara ini. Gitu ya. Ini M kali N ini merupakan ukuran dari Poisson region. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan, kemudian kita melakukan tracking juga. Tracking apakah lama atau tidak dan sebagainya, kita menghitung durasinya. Jadi FTFI-nya the first appearance frame index gitu ya. Kemudian LTFI-nya the last appearance frame index. Jadi kita menghitung durasinya. Gitu ya. Ini biasanya tujuan apa? Tujuan itu untuk mereduce false alarm, misdetection karena imperfect background subtraction. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kemudian nilai-nilai ini dijadikan sebagai input pada fuzzy model. Jadi M1, M2, M3, MS. MS ini smoke, MF ini fire, dan LL ini tracking. Kemudian kita juga melakukan normalisasi. Setelah dilakukan normalisasi, ini adalah membership function-nya. Ini adalah probabilitas output untuk objek model. Nah, ini adalah untuk tracking duration. Jadi kalau teman-teman sudah pernah mengambil fuzzy model, harusnya sudah tahu. Ini artinya adalah membership function. Jadi ini low, kemudian ini high. T1C ini didapatkan dengan cara mu C dikurangin sigma C, channelnya gitu ya. Sedangkan T2 ini adalah mu C, T3 ini mu C plus sigma C. Ini adaptif. Sedangkan untuk yang tracking duration, TL-nya itu 20 detik, 30 detik, dan juga 60 detik. Nah, setelah itu baru kemudian ini kita gunakan. Nanti di dalam sini ada fuzzy rule-nya. Jadi kalau M1 high, M2 low, E3 low, kemudian MF low, MS low, ini short berarti human detection. Kalau M1 high, M2 low, low, medium ini included error. Begitu saja sampai semua kemungkinan kejadian anomali itu terdeteksi. Mulai dari human detection, included illegal parking, abandoned, fire, abandoned bank gas alert, smoke, something happens, fire, something happens, atau mungkin non-event. Di sini high probability value biasanya kalau seandainya objeknya memang sesuai dengan cascade SVM-nya. Kalau dia human moving, gitu, kalau human moving dia harusnya itu terdeteksi dengan durasi yang panjang, gitu ya, dengan kecepatan tetap. Kalau abandoned object atau tas yang diletakkan oleh pemiliknya dan juga motor yang parkir sembarangan itu harusnya memiliki durasi yang tinggi tetapi dengan kecepatan yang rendah. Kalau dia smoke atau fire, dia biasanya harus memiliki durasi yang cepat, gitu ya. Karena kenapa? Karena kalau api dan asap itu selalu berubah-ubah, gitu ya. Dynamically changing. Gitu. Nah, dari sini kemudian kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, hasilnya ini digunakan beberapa kasus. Gitu. Ada running example, ada human 10, kemudian vehicle 12, baggage 12, smoke 10, dan juga fire 10 video passing. Running example seperti ini, jumlah frame-nya, dan ini base-nya. Jadi sequence, event, sequence, dan juga sequence. Nah, ini contoh training data yang digunakan, dan ini adalah implementasinya. Jadi ini contoh implementasinya yang digunakan, ada 4 channel, ya. Kemudian di sini ada beberapa task ya, dan ini adalah hasilnya. Ini kalau saya jalankan bisa. Sebentar.
Oh ini nggak bisa ya. Ini harus ada video ya, tapi ini ternyata tidak bisa, video tidak bisa dijalankan. Jadi di sini nanti seharusnya kita bisa mendeteksi adanya orang yang meletakkan barang sembarangan di sebuah area, gitu ya. Tadi contoh yang illegally parked vehicle detection, jadi kita mendeteksi adanya mobil yang parkir sembarangan. Nah ini contoh yang lainnya juga dengan menggunakan dataset iLead gitu ya, mendeteksi adanya mobil sembarangan. Nah ini beberapa video ya, cuma saya tidak bisa memunculkan karena ini tidak tahu kenapa ini. Nah sekarang hot issue di Indonesia e-tilang ya, tapi e-tilang itu sudah mulai diterapkan, artinya ini sudah merupakan isu yang cukup krusial, dan bahkan sampai dengan adanya e-tilang, dengan adanya etle, sampai Polri itu mengeluarkan kebijakan untuk license plate berwarna putih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan dalam proses analisis kalau seandainya ada kendaraan yang melanggar lalu lintas. Ini isu-isu yang lainnya, ya, kasus-kasus yang bisa digunakan dalam etle. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini kita sudah jam 9 karena memang tidak perlu full sampai ini ya, sampai beberapa jam. Cukup ini saja. Monggo kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, Ya silakan. terkait tadi yang crowd detection itu, eh, mungkin jikalau dengan semakin berkembangnya crowd tersebut kan berarti gambaran manusia atau objeknya yang dideteksi itu menghasilkan crowd itu kan akan semakin abstrak ya Pak, karena seluruh tubuhnya itu makin tidak terlihat dan makin hanya terlihat sebagian kecil saja. Nah, itu ada strateginya tidak Pak untuk mengatasi hal-hal semacam itu? Oh, kalau apa namanya, kalau crowd detection itu biasanya kita memiliki beberapa strategi ya. Ada yang full body strategi. Full body strategi itu artinya kita mengasumsikan bahwa kita bisa mendeteksi gitu ya. Kita bisa mendeteksi bahwa orang itu tuh full semua gitu. Jadi tidak ada yang teroklusi. Kita sebut sebagai full body strategi. Mulai dari kepala sampai kaki gitu. Kemudian kalau seandainya nggak memungkinkan, kita menggunakan yang namanya upper body strategi. Jadi kita hanya mendeteksi bagian atas itu. Bagian yang atas itu adalah selanjutnya itu adalah head strategi. Jadi kita dilihat dari jumlah kepala. Kalau memang nggak bisa juga, kita lihat dari wajah. Kalau seandainya memang crowdednya itu adalah dari wajahnya. Kalau memang nggak bisa juga, gitu ya, maka kita melihat pergerakan ini. Jadi kita mengestimasi bahwa kalau area pikselnya seperti ini kita asumsikan dengan sebagai area rejim manusia. Jadi yang dilakukan itu adalah kita mengumpulkan contoh-contoh citra di mana ada orang yang ngumpul tapi crowded sekali. Jadi kita mengumpulkan citra sebanyak mungkin, itu dijadikan sebagai sampel. Nanti ketika kita mendapatkan sebuah citra, kemudian kita bandingkan saja dengan, bukan dibandingkan, kita analisis saja dengan model crowd yang kita miliki. Nah itu strategi yang bisa kita dapatkan, Mas. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup ya, Mas? Oke, ada lagi mungkin? Bentar, ini saya stop dulu. Saya akan, ini yang keluar siapa ini? Saya share screen ya, maksudnya yang hadir hari ini biar nanti diinputkan oleh Bu Ani. Ini total yang hadir hanya 12 orang termasuk saya ya. Jadi kayaknya ada yang keluar ya. Nah, ini Maaf saya Pak, sinyalnya memburuk tadi. buruk ya. Oke, saya ulangin ya share Iya Pak. screen. Oke. Nah, ini sudah saya share. Seperti itu ya Mas Ferdi ya. Jadi kita bisa mengumpulkan data-data contoh crowded, kemudian kita modelkan. Jadi kita hanya sekedar mendeteksi adanya crowded atau tidak. Misalnya kita melakukan area segmentasi di area crowdednya gitu ya. Segmentasi di area crowdednya, kemudian kita latih dengan machine learning. Nanti ketika kita ada data baru, itu dia akan otomatis melakukan segmentasi, ini area crowded, ini area tidak crowded. Seperti itu Mas Ferdi. Jadi tidak harus full body ya. Bisa upper body, bisa juga head dari kepalanya saja. Oke, cukup ya Mas ya? Cukup Pak. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Baik,
Kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuan kita hari ini, gitu ya. Karena memang materi yang saya berikan sudah cukup, gitu ya. Mudah-mudahan memberikan wawasan teman-teman terkait dengan tren penelitian, gitu ya. Tren penelitian itu semakin ke sini itu semakin mengerucut kepada data-data citra, gitu. Jadi memang teman-teman perlu lihat, gitu. Big data, tapi big data citra. Mungkin kalau ada yang memang tertarik, ya mau tidak mau, memang nanti bisa mengambil PCD, gitu ya. Kalau mengambil PCD itu lebih jelas, lebih detail apa saja akan dipelajari terkait dengan citranya dan juga PKAC di kelas saya juga. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya rekan-rekan semua. Saya tutup untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih semuanya. Pak.